Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sakandari rahimahullahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihil wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah beliau mengutip firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Beliau menyatakan fa'lam anna babar rizq ta'atur razik wa kaifa yutlabu minhu bima'siyatih am kaifa yustamtaru fadluhu bimukhalafati. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu min abwabiha, dari pintunya. Ya, jika engkau ingin masuk ke dalam rumah, ya lewatnya lewat pintu, tidak bisa lewat tembok, atap, atau lewat jendela, atau lewat yang lainnya, lewat genteng misalnya, tidak bisa. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah itu ya melalui pintu. Ketika kita melewati pintu, maka kita akan berhasil masuk. Nah, seperti itulah kata beliau, wa'ala fa'lam, maka ketahuilah anna babar rizq ta'atur razik, bahwa pintunya rizki itu adalah ta'atur razik, adalah ketaatan kepada ar-razik, sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yutlabu minhu bima'siyatih, maka bagaimana mungkin rezeki itu bisa diminta bima'siyatih, dengan berkemaksiatan kepada sang pemberi rezeki Allah Ta'ala. Am kaifa yustamtaru fadluhu bimukhalafati, atau bagaimana mungkin akan diharap turunnya hujan anugerah dari Allah bimukhalafati, dengan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak bakal dapat. Jadi kata beliau mengutip firman Allah, datangilah rumah, masuklah rumah kamu ya melalui pintu. Nah, pintunya rezeki itu apa? Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kita jangan ketipu. Kalau kita kemudian berpikiran, loh itu ada itu yang maksiat dapat rezeki. Itu bahkan orang-orang kafir itu, kaya raya itu. Nah, jangan kita keliru bahwa memang secara umum rezeki itu ar-rizqu ma yanfa' walau muharrama. Kalau di Zubat dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Ruslan, yang dinamakan rezeki itu pokoknya sesuatu yang bermanfaat, walau muharrama, sekalipun dia haram. Nah, jadi definisi rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, tapi halal apa haram? Nah, ini perlu pembahasan lagi. Nah, adapun mereka bermaksiat, bahkan tidak beriman kepada Allah, kemudian diberi rizki, loh, ketahuilah rizki yang diberikan kepada mereka itu salah satu bentuk azabnya Allah kepada mereka. Loh, mereka diberi rizki, diberi dunia oleh Allah ini, yang fana, yang sementara ini, loh, itu salah satu bentuk Allah, cara Allah mengadab mereka. Kenapa? Supaya nanti di akhirat semakin pedih, supaya dia semakin jauh dari Allah, karena dia memilih itu, dia memilih jauh sama Allah, Allah jauhkan. Alhamdulillah min dzalika. Misalnya ketika orang memilih nggak mau sholat, maksiat sama Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan Allah istidraj dia tadi. Istidraj, sudah apa-apa wis gak sholat, yang penting saya sedekah. Gak paham, ini gagal paham. Saya memang sholat enggak, tapi saya peduli dengan sesama. Ini hal yang keliru. Ini kekosongan yang tidak bisa diisi oleh hal yang lain. Mesti kekosongan sholat ya harus diisi dengan sholat. Gak bisa kemudian fardu sholat mau diisi dengan sedekah, mau diisi dengan umroh, dengan haji, dan lain sebagainya. Tidak, tetap kosong ya, tetap kosong sholat tadi itu, dan tetap diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru ketika orang itu bermaksiat kok rezekinya lancar, ini yang perlu diwaspadai. Ini dilulu, ini orang dilulu. Nah, ibarat kata misalnya ada seorang kok melanggar, kemudian oleh raja tadi itu dilulu, dibiarin. Nah, ini justru mengerikan loh, kok tidak ditegur ini ya.
Wah, ini ada apa ini kok dari ditegur? Ternyata justru sedang dipersiapkan azab yang sangat pedih. Sudah apa-apa, wis kasih makan yang enak. Dia bentar lagi dipenggal, dihukum misalnya. Nah, ini berbahaya. Justru ketika ada teguran dari Allah, ketika ada orang ada kekeliruan kok rizkinya oleh Allah ditegur ya lewat rizki. Nah, kata Bibali apa? Fastanisi bil man'i war'ihaqqahu. Maka kamu merasa tenanglah, merasa damailah bil man'i dengan pencegahan Allah kepadamu melalui rizki. War'ihaqqahu, dan tetap perhatikan haknya Allah. Oh, jangan-jangan apa ini yang kamu kelewatan nih? Oh, sholatnya kamu kececeran misalnya. Oh, kamu kurang ajar sama orang tua, pantesan. Perlu kita koreksi sih. Apa yang kurangnya? Oh, tokonya laris, tidak ada sedekahnya misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian sangat indah sekali. Jadi ada teguran gitu loh. Kalau ditegur itu kan indah ya. Kalau ditegur orang yang dicinta tuh seneng gitu loh. Ditegur itu artinya masih diperhatikan. Nah, tapi justru kalau tambah di los, sakar wis. Tapi jempali apa sakar wis. Tidak peduli lah. Ini justru berarti hubungan tersebut sudah terputus. Nah, itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak ngurus sudah. Ada kalanya Allah nggak tegur dia. Nah, ini justru bahaya. Berarti Allah memutus hubungan dengannya, dalam artian ini orang nggak termasuk hamba-hamba yang kemudian akan Allah muliakan di dalam surganya. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, nggak termasuk di antara itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bukan kita bahas tentang mereka karena itu bab lain lagi. Mereka seperti itu karena memang diistidrajkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita bahas seperti ini bukan berarti untuk kita menilai orang ya. Nah, kita ini bisa juga jangan-jangan diistidraj oleh Allah. Gitu loh. Ketika kita merasa ketika kita ada perbuatan maksiat, ada perbuatan salah, tapi kok rezeki tetap lancar ya. Tapi kok usaha tetap gampang. Nah, ini kita perlu waspada. Mereka para ulama itu dengan ketakutan mereka, dengan ketakwaan mereka, sangat takut ketika datang kenikmatan yang banyak. Sehingga mereka itu ada kala mengatakan, ya hadza dzanbun ujilat ukubatu. Loh, ini kok selalu lancar gini. Padahal mereka merasa kurang, tapi rasa kurangnya mereka, mungkin kalau kita rasa itu hal yang lebih. Dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang al-abrar itu adalah kekurangan bagi orang-orang yang al-muqarrabin. Nah, mereka merasa kurang ketika mendapat dunia, mereka mengatakan, ya Allah, ini sebab dosa, azabnya disegerakan oleh Allah dengan saya ditambahi kenikmatan ini. Jangan-jangan ini supaya saya lupa. Ya, saya lagi diuji nih. Nah, mereka khawatir. Kalau kita kan tambah seneng kan ya. Tapi kita ya husnuzon. Pokoknya perbuatan taat kita jaga, ya kemaksiatan kita jauhi, kita syukuri apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, pintunya rezeki itu yang halal, yang barokah adalah taatur razik. Maka bagaimana mungkin orang ingin mendapatkan rezeki tapi bimaksiati? Dia mau mendapatkan rezeki tapi nggak mau sholat. Udah bisa ini urgent. Perintah bos misalnya. Nggak bisa. Bos, ini kalau saya tinggalkan, saya bermasalah. Bos. Bosnya kok dilupakan. Loh, bosnya segala bos, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bos Allah taala itu yang menggerakkan hati bos supaya kamu diterima. Yang memudahkan rekan kerja tadi itu supaya senang sama kamu kerjanya nyaman. Lu itu yang mengatur hati semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kemudian kita lupakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sehingga aktivitas apapun, jika itu kemudian diberi pilihan antara Allah dengan hal tersebut,
maka kita harus pilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak mungkin, kata beliau, bagaimana mungkin anugerah Allah diinginkan tapi justru dengan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal seseorang ingin mendapat keharmonisan di dalam rumah tangga, nah, tapi dengan kemaksiatan, wis minum-minuman keras bareng-bareng. Kenapa? Happy supaya keluarganya harmonis. Itu tambah pecah, tambah amburadul. Kenapa? Karena mereka membawa rumah tangga tersebut justru dengan menentang Allah Subhanahu. Padahal rizki keharmonisan rumah tangga, rizki kedamaian jiwa itu adalah buah daripada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Misalnya ada orang pacaran, sebelum nikah pacaran dulu dengan harapan apa? Supaya nanti hubungannya lebih langgang, lebih erat. Lo keliru. Lo justru hal tersebut yang na'udzubillah akan mencegah kenikmatan yang akan diraih setelah orang tersebut menikah. Jadi seperti itu. Sehingga ketika itu diberi pilihan antara Allah dengan hal tersebut, maka kita harus berpikir dengan baik. Misalnya pas lagi menyang juga, misalnya ya, di tengah lautan, nah tiba waktu sholat, nah maka langsung ditunaikan sholat, jangan sampai keluar waktu. Waqad qala alaihi afdhalus salatu wassalam, Nabi SAW beliau menyatakan, la yunalu ma indallah bisa khoti, tidak akan bisa diraih anugerah yang ada di sisi Allah bisa khoti dengan membuat Allah Ta'ala murka. Tidak mungkin. Ya, minta kepada Allah sesuatu tapi haknya Allah nggak dijaga. Padahal Nabi SAW beliau menyatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah apa yang Allah inginkan darimu, Allah akan menjagamu, kamu akan dipermudah dalam segalanya. Imam Suyuti mengatakan, aila yutlabu rizku illa biduduhu, tidak akan bisa diraih rizki yang halal yang barokah dari Allah illa biduduhu, kecuali dengan ridhonya Allah. Waqad qala ta'ala mubayyinan dzalik, sehingga Allah Ta'ala menjelaskan hal tersebut, menyatakan dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi dari segala hal yang dia hadapi. Dia punya masalah apapun, akan Allah berikan solusi yang terindah, bahkan seringkali lebih daripada apa yang dia bayangkan. Dia punya masalah, di mata dia solusinya 1, Allah punya 10. Dari 10 itu yang paling baik yang Allah pilih, yang Allah berikan kepada dia. Kapan? Jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang nggak anggit, ya Allah, ternyata saya kira itu kayak gini, ternyata Allah siapkan jauh lebih besar, jauh lebih indah. Nah ini ketika seorang itu nurut sama Allah Ta'ala. Jika nurut tuh enak, pokoknya nurut tuh seneng. Bukan hanya itu, bukan hanya diberi solusi saja, Allah tambahkan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rizki. Rizki itu luas ya, bukan hanya uang saja. Min haitsu la yahtasib, yang sekiranya sama sekali tidak pernah dia bayangkan, yang sama sekali tidak pernah dia duga-duga. Nah, ini surprise, kalau bahasa sekarang ya surprise. Itu Allah kasih surprise, terus kejutan yang indah. Mudah-mudahan kita termasuk ya mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian, maka dari itu kata beliau, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau dalam hizibnya itu, dalam bacaan zikirnya, diantaranya mengatakan, wa'atina kada wa kada, ya Allah berikan kami ini dan ini. Qala, beliau mengatakan, warizqul hani. Nah ini kalau kita pengen tahu, rezeki yang nikmat itu kayak apa sih? Nah kayak seperti ya Sayyidina Ahmad bin Rusul kan mengatakan apa? Rizqu ma yanfa' wa lam haram. Rezeki itu secara umum pokoknya hal yang bermanfaat sekalipun yang haram. Nah, tapi rezeki yang nikmat itu seperti apa sih? Rezeki yang bagus, yang suci, yang jernih, yang murni. Nah kata beliau, alladzi la hijaba lahu, alladzi la hijaba bihi fid dunya. Yang pertama ciri-cirinya, rezeki yang tidak menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk bahkan anak sekalipun. Allah menyatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian ini fitnah. Dalam arti apa? Apakah anak dan harta ini menguji kita
dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya mau melakukan sebuah ketaatan, ternyata dihadang oleh hartanya, dihadang oleh anaknya. Dihadang bukan berarti dihadang ditutupi gini ya, tapi pilihan tersebut ternyata dia berat kepada anaknya. Nah, ini fitnah kata Allah Ta'ala. Mau berangkat raweh, tokonya rame, ya, bingung dia, aduh, fitnah. Padahal seandainya dia milik Allah Ta'ala, tutup 1 jam, sholat raweh, sangat indah sekali. Misalnya juga anak, memberatkan dia untuk beramal. Nah, ini fitnah, ini perlu kita sadari, ini fitnah yang kita harus bijak di dalam menyikapi. Jadi rezeki yang indah itu rezeki yang tidak menghalang antara kita dengan Allah. Terus apalagi wala hisab, dan yang tidak dihisab. Ini menarik ya. Sehingga sebagian ulama itu menyatakan kalau membangun rumah itu diniatkan, kalau nggak salah Mbah Maimun Zubair kalau nggak salah, beliau menyatakan kalau bangun rumah itu diniatkan juga untuk bisa hormat tamu. Jadi meniatkan bangun rumah ini untuk bisa apa? Menghormati tamu. Kenapa? Supaya nggak dihisab kelak di akhirat. Bala soal dan rezeki yang nggak banyak dipertanyakan kelak. Wala iqab alaih fil akhirah, dan yang tidak diazab dengannya di akhirat. Fa'ahlu wala bisati ilmi tauhid wa syara'. Sehingga orang yang rezekinya model seperti ini nggak berhasil menghijab dia, kemudian tidak dihisab. Kenapa? Karena dia mendapatkan dengan jalan yang baik, dikeluarkannya pun dengan baik. Wala soal, tidak banyak dipertanyakan. Wala iqab, hukuman kelak di akhirat. Ya Allah, enak ya rezeki seperti ini. Karena kalau rezeki pada umum itu halal wa hisab wa haram wa azab. Yang halal itu dihisab, yang haram apa? Diazab pada umumnya. Nah, tapi orang yang seperti ini, maka orang yang memiliki tauhid dalam hati, dalam artian apa? Dia nggak banyak campur aduk. Nah, ini tadbir. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi dia tauhid, menitipkan hatinya itu kepada Allah. Dia usaha, naam, tapi menggantungkan semua kepada Allah. Wa syara', dan apa yang diwajibkan atas dia kerjakan, dia tidak tinggalkan. Di sisi yang lain dia menggantungkan hatinya. Jadi syariat ada, tauhid ada. Salimina minal hawa wa syahwa wa tama. Yang hatinya tadi itu dia itu selamat daripada hawa, daripada syahwat, dan daripada ya ketamakan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba Allah yang mendapatkan rezeki yang baik, ya, tentunya dengan dibimbing oleh Allah untuk selalu berbuat taat kepadanya, jauh dan membenci kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.